Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga punya domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya untuk kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengembalikannya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dari ungkapan Yesus ini, ada dua hal yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, bahwa Yesus itu adalah seorang gembala yang baik, pemimpin yang memberi teladan dalam kehidupan ini. Ia pemimpin yang sungguh tahu benar akan yang lain, gembala yang tahu dengan domba-dombanya, memberi juga waktu bagi domba-dombanya, mendengar persoalan hidup domba-dombanya, dan suka duka sesamanya. Terbuka dan menerima siapa saja. Itu yang bisa kita lihat pertama dari Yesus, dari hidup Yesus sendiri. Yang kedua, dengan menjadi gembala yang baik, Yesus memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penyelamat manusia. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian, bagi domba-dombanya untuk beroleh keselamatan. Ia tidak bermental penakut, tetapi sungguh berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di minggu keempat Paskah ini, secara khusus gereja merayakan Minggu Panggilan. Memang perayaan ini diarahkan
pada orang-orang terpanggil, para imam, para suster, bruder, biarawan, biarawati, para seminaris, dan juga kaum awam yang terlibat dalam karya pewataan gereja. Tetapi sesungguhnya juga perayaan ini adalah perayaan kita bersama umat beriman. Mengapa? Karena para imam, suster, bruder, biarawan, biarawati, para seminaris, itu lahir dari keluarga. Lahir dari Bapak Ibu sekalian dalam keluarga. Maka ini adalah perayaan kita bersama, untuk juga menyadari bahwa diri kita adalah juga gembala. Masing-masing diri kita adalah gembala yang menghadirkan harapan seperti Yesus tadi dalam kehidupan ini. Di minggu panggilan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa panggilan hidup itu adalah menabur benih harapan dan membangun perdamaian. Dan kita sekalian yang sudah menerima panggilan Allah untuk beriman kepadanya, dan sudah kita terima melalui pembaptisan hidup kita, kita seharusnya juga menghadirkan pengharapan itu, dan juga membawa sesama dalam kedamaian sukacita. Paus Fransiskus dalam minggu panggilan ini berpesan kepada kita, kita adalah peziarah harapan, karena kita bergerak menuju masa depan yang lebih baik dan berkomitmen mewujudkan dalam setiap gerak langkah kita. Paus Fransiskus menyadarkan kita bahwa kehidupan kita adalah hidup dalam ziarah. Ziarah yang hendak kita capai dalam hidup kekal nanti. Dan kita sebagai peziarah adalah peziarah harapan untuk beroleh sukacita dalam kehidupan. Dan Paus Fransiskus mengingatkan juga bahwa tujuan setiap panggilan dari hidup kita adalah menjadi pribadi yang penuh pengharapan. Entah individu atau perorangan maupun komunitas dengan aneka karisma pelayanan dipanggil untuk mewartakan dan mewujudkan pesan pengharapan Injil di dunia. Paus mengingatkan kita kembali bahwa kita dipanggil menjadi orang beriman, juga menjadi pribadi yang memberi pengharapan untuk menghadirkan karya keselamatan, karya baik Allah itu dalam kehidupan ini. Benih kebaikan yang kita tabur tumbuh secara tersembunyi, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari tujuan akhir, yakni perjumpaan dengan Kristus. Dan sukacita hidup kekal dalam kasih persaudaraan. Kita diajak untuk juga menyadari itu dalam kehidupan, bahwa kita pada akhirnya dalam pengalaman panggilan hidup kita semua terarah kepada Kristus, dalam kesatuan Kristus sendiri dalam kehidupan kekal nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita adalah gembala dalam diri kita masing-masing, pemimpin dalam keluarga kita masing-masing, bisa jadi pemimpin dalam karya pekerjaan kita. Tapi sungguhkah kita sebagai gembala, sebagai pemimpin, juga sudah menghadirkan pengharapan itu untuk membawa sesama dalam sukacita kebahagiaan? Kita sungguh diingatkan kembali di minggu panggilan ini, bahwa kita adalah juga orang terpanggil karena iman akan Yesus Kristus. Dan semoga iman yang kita sudah terima sebagai panggilan hidup kita, dan kita mau menyatukan hidup bersama Kristus Sang Gembala Agung, kita juga mampu memperjuangkan semangat Gembala Agung itu dalam kehidupan ini, yang telah merelakan diri untuk menebus diri kita, memperjuangkan hidup kita,
untuk beroleh keselamatan. Kita pun juga seharusnya memperjuangkan karya kegembalaan Yesus Kristus itu dalam kehidupan dan karya kita masing-masing, dalam keluarga kita, untuk sampai kepada sukacita dan kebahagiaan itu. Di sanalah kita mewujudkan minggu panggilan dalam kehidupan ini melalui diri kita masing-masing yang menjadi gembala ataupun pemimpin dalam karya hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.